Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Umat Tuhan, kita sungguh bersyukur kita dapat beribadah online secara mandiri pada hari ini. Kita meyakini semua dapat terjadi karena kasih setia dan berkat-Nya yang dianugerahkan kepada kita. Marilah kita memulai ibadah hari ini bersama kita naikkan pujian, haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabul latifah dan gendang, iringi puji dalam tembahan. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata krisis berarti setiap peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi tidak stabil, bahkan berbahaya, yang memengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Melihat arti ini, maka krisis kerap ditujukan pada hal yang membahayakan, bahkan menjadi hambatan bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita memaknai krisis hanya dalam arti demikian? Dalam istilah Mandarin, kata krisis berasal dari kata weiqi yang memiliki dua dimensi arti. Kendati di satu sisi adalah sebuah bahaya, namun di sisi lain, krisis juga berarti peluang atau kesempatan yang dapat dimaknai secara positif.
bergantung bagaimana kita menyikapinya. Di tengah krisis yang kita hadapi, kita meyakini anugerah Tuhan senantiasa dinyatakan atas kita. Ia memampukan kita untuk menghadapinya. Ia hadir dan turut bekerja di dalamnya. Ini diteguhkan melalui firman-Nya dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara, saat ini kita bersama akan memasuki pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah kami yang Maha Pengasih, kami menyadari saat ini kami tengah berhadapan dengan krisis karena pandemi COVID-19. Ketika pergumulan menjadi bagian tak terhindari dalam hidup kami, tak jarang kami pun menjadi pribadi yang mengeluh, bahkan mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Kami lupa bahwa dalam segala situasi, termasuk krisis yang kami hadapi, Tuhan selalu hadir dan beserta dengan kami. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan, ajarkan dan bimbinglah kami ya Roh Kudus, untuk terus menyaksikan kasih dan anugerah-Mu sepanjang waktu yang kami jalani. Inilah doa kami, hanya kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Amin. Tuhan Allah mendengar seruan kita, dan Ia berkenan mengampuni kita atas semua dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 menyatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, damai Tuhan besertamu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, rohku
mesra sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, puji, hormat, dan syukur patut kami panjatkan kepadamu, ya Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang setia dalam Yesus Kristus, Allah yang terus menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami di dalam Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur bahwa sebagai umat Tuhan yang bukan saja telah ditebus, melainkan selalu dipelihara dalam kesehariannya. Kami bersyukur Engkau mencukupkan bukan saja dengan apa yang kami makan lewat mulut kami, melainkan lewat firman yang keluar dari mulut Allah yang boleh kami dengarkan melalui pelayanan firman di hari ini. Karena itu biarlah Roh Kudus menyertai kami, sehingga tidak ada satupun firman Tuhan yang jatuh sia-sia di dalam hati kami. Karena kami percaya benih firman Tuhan itu adalah benih yang baik, yang ketika dia berakar, dia akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Dan itulah yang Engkau inginkan kami nyatakan dalam kehidupan ini. Kami mau menundukkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Siapapun kami, baik hamba yang akan melayankan maupun umat yang di rumah, serta setiap kami para pelayan di sini. Karena kami percaya bahwa kami hidup karena firman, dan kami hidup juga untuk firman. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, nama yang punya kuasa yang penuh atas segenap kehidupan kami, bahkan kematian kami, nama di atas segala nama-nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, umat yang saya kasihi, yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah online, baik yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Firman Tuhan hari ini yang akan dibaca diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30, lalu dilanjutkan ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita lanjutkan ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang.
Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara umat yang Tuhan Yesus kasihi, dan lebih dari itu yang saya cintai dan yang saya rindukan. Hari ini ibadah online kita berlangsung tanpa ibadah onsite. Tapi ini tidak menjadi soal. Kita akan terus memperoleh firman Tuhan dalam segala situasi. Dalam ibadah hari ini, tema yang diambil adalah krisis mengalami anugerah Allah. Umat sekalian yang Tuhan kasihi, kita semua merasakan, bukan sekedar tahu, bahwa dunia dimanapun manusia berada sedang dilanda krisis. Krisis yang global ini disebabkan oleh satu virus yang kecil yang tidak dapat dilihat kasat mata, tetapi dia memberikan dampak yang luar biasa yang bisa menerpa seluruh penjuru dunia ini tanpa memandang kelas. Siapapun mereka bisa terkena dampak dari pengaruh pandemi COVID-19. Termasuk kita di dalamnya. Situasi ini tanpa kita sadari telah masuk di dalam kehidupan masyarakat kita dan ikut mempengaruhi segenap aktivitas kita. Dan tanpa kita sadari juga, bukan saja krisis ini menyangkut krisis ekonomi, tetapi krisis ini bisa menyangkut krisis spiritual, krisis iman, krisis kesehatan, dan ada banyak lagi krisis-krisis yang lain yang disebabkan COVID-19. Saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan, krisis adalah hal yang selalu terjadi bukan dalam kehidupan kita. Tapi krisis kali ini adalah krisis yang amat besar. Krisis yang hampir tidak pernah kita dapat pikirkan dan tidak pernah dapat diprediksi oleh siapapun, termasuk orang yang merasa diri paling ahli. Dan karena itu tidak ada orang yang bisa bersiap ketika krisis itu datang dan melanda setiap kehidupan kita sampai dengan hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara umat yang saya kasihi, ketika kita bicara soal krisis ini, maka krisis ini adalah sebuah kekuatan yang tidak terlihat, namun efeknya, dampaknya dirasakan begitu dahsyatnya. Krisis ini mempunyai kekuatan yang tidak main-main, yang tidak bisa kita abaikan dan terus harus membuat kita berjaga-jaga dan waspada. Situasi ini adalah sebuah situasi
yang harus, mau atau tidak mau, harus kita terima dan harus kita jalani. Dan di tengah situasi atau krisis yang kita alami ini, anak-anak Tuhan diminta untuk bisa memandang dan melihat krisis ini dalam kacamata iman. Hari ini kita dibawa oleh firman Tuhan untuk merenungkan sebuah perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Dan sebagaimana kita tahu, inilah ciri atau cara Tuhan kita untuk mengajarkan kepada orang banyak untuk mengerti apa arti kehadirannya dan kedatangannya. Dan salah satunya yaitu lewat perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah bicara soal kerajaan sorga. Kerajaan sorga yang menjadi inti atau hal yang paling utama yang ingin Allah hadirkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita bicara soal hal kerajaan sorga ini, ada banyak orang yang mungkin mempunyai pandangan atau pengertian yang berbeda-beda tentang kerajaan sorga. Saya punya sebuah pengalaman ketika suatu hari saya didatangi oleh seorang pemudi yang waktu itu baru saja menginjak bangku kuliah. Jadi dia berkuliah di Fakultas Psikologi di salah satu universitas besar di Jakarta. Suatu hari pemudi itu bertanya kepada saya tentang kerajaan sorga. Ia baru saja belajar tentang filsafat yang dimana mengajarkan tentang dunia ide, gagasan. Nah, dalam pemikirannya dia mengatakan kerajaan sorga itu adalah sebuah ide, adalah sebuah gagasan. Dan sebagai sebuah ide atau sebuah gagasan, kerajaan sorga itu bukan kenyataan. Nah, pertanyaan dia adalah, seperti biasa saya selalu dipanggil Ibu Eha. Ibu Eha, seandainya kerajaan sorga itu tidak ada, bagaimana ya Bu? Saudara, saya mendapat pertanyaan yang seperti ini, lalu saya balik bertanya, jika kamu yang ditanya demikian, bagaimana pendapat kamu? Lalu spontan dia mengatakan, kalau kerajaan sorga itu tidak ada, saya merasa iman saya sia-sia. Saya merasa apa yang sudah diajarkan oleh gereja selama ini adalah hanya sebuah gagasan atau dunia ide. Saudara-saudara sekalian, bisa jadi pertanyaan pemudi ini juga adalah pertanyaan kita sekalian sebagai orang Kristen. Di tengah pandemi COVID ini ada banyak Tuhan yang galau, yang bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan diam saja? Bukankah Tuhan Yesus datang untuk meletakkan dasar utama dari kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia ini? Saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita bicara soal kerajaan Allah, ada istilah yang seringkali kita pakai, kerajaan Allah, kerajaan sorga. Kenapa dibedakan antara kerajaan Allah dan harus juga dibedakan dengan kerajaan sorga? Dan hari ini Injil Matius memakai istilah kerajaan sorga. Harap kita mengerti bahwa Injil Matius ini besar di kalangan orang-orang Yahudi Kristen. Bagi orang Yahudi menyebut nama Allah pantang. Nama Allah adalah nama yang kudus. Karena itu mereka taat betul kepada 10 firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Setiap kali mereka mau menyebut nama diri Allah, dipakai kata Adonai. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara soal kerajaan sorga atau kerajaan Allah, itu sama. Hanya pada pemakaian istilah di mana konteks itu berada, biasanya akan digunakan kata-kata yang disesuaikan. Saudaraku, kerajaan Allah, Basilea tu Theo, ini mau menunjukkan gambaran tentang pemerintahan Allah, yang dimana gagasan ini berangkat dari kehidupan pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu.
yang dimana orang Yahudi mengatakan bahwa sistem pemerintahan mereka beda dengan kita. Republik ini demokratis. Mereka memakai sistem pemerintahan mereka adalah teokrasi. Artinya adalah Allah adalah pusat sumber kepala dari pemerintahan yang ada itu. Nah, di dalam perjalanannya saudara-saudara, kita melihat bahwa kerajaan Allah ini bukan sekedar milik orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena di dalam Yesus Kristus, ketika Yohanes Pembaptis mengusung pemberitaan, bertobatlah kamu karena kerajaan sorga itu sudah dekat. Jadi itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Bahwa pemerintahan Allah yang selama ini diinginkan, diharapkan telah digenapi di dalam kedatangan, kelahiran, dan pekerjaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, kita boleh mengatakan, kitab suci mengatakan kerajaan Allah menjadi pusat atau inti dari seluruh pengajaran Tuhan Yesus. Nah, dalam pengajarannya ini tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah ini, dalam Injil Matius Tuhan Yesus menyampaikan hal kerajaan sorga itu melalui sebuah perumpamaan. Sebagaimana yang kita baca dikatakan oleh Injil Matius. Seseorang yang disebut penabur itu menabur benih gandum yang baik di ladangnya. Jadi dia menabur benih gandum yang baik. Lalu selagi orang tidur, musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Dan ketika benih gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, maka terlihat lalang yang tumbuh di antara gandum itu. Para pekerja lalang yang mengetahui hal ini menjadi bingung. Bukankah sang tuan penabur itu menabur benih gandum yang baik? Bukan sekedar gandum tetapi gandum yang baik. Lalu mengapa ada juga lalang di dalamnya? Karena itu muncul inisiatif mereka. Biarkanlah kalau diizinkan mereka mencabut lalang itu. Tapi herannya sang tuan menjawab, jangan. Sebab jika lalang itu dicabut ada kemungkinan gandum juga itu ikut tercabut. Karena itu biarkanlah keduanya tumbuh hingga pada waktunya untuk dituai. Dan setelah itu kemudian ikatlah berkas-berkas lalang itu. Lalu kemudian bakarlah. Baru kumpulkan gandum-gandum itu. Masukkanlah berkas-berkas gandum itu ke dalam lumbung. Saudara-saudara umat yang dikasih oleh Tuhan, tidak semua orang bisa mengerti perumpamaan ini. Jangan dipikir murid-murid Tuhan Yesus yang setiap hari bersama Tuhan Yesus juga bisa paham. Dan ini diafirmasi di dalam Injil Matius 13 ayatnya yang ke-36. Di situ dikatakan maka Yesus pun meninggalkan orang banyak setelah dia mengajarkan perumpamaan itu dan lalu pulang. Tapi kemudian murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Jadi orang yang mendengarkan perumpamaan itu belum tentu mengerti. Orang yang mendengarkan sekalipun orang itu mungkin sudah bergaul dan tahu tentang Yesus juga belum tentu mengerti. Pertanyaannya kenapa? Karena memang hal kerajaan sorga itu adalah sebuah misteri. Hal kerajaan sorga itu adalah milik Allah. Karena itu tidak semua orang diberikan hikmat untuk dapat memahami hal kerajaan Allah itu. Karena itu Yesus kembali menjelaskan kepada para murid apa maksud perumpamaan itu. Yesus mengatakan ladang itu ialah dunia. Jadi kalau kita pikirkan ini pola pikir orang Semit. Bahwa di dalam dunia itu ada anak-anak kerajaan dan juga sekaligus ada anak-anak si jahat. Mula-mula kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi masuk dalam kelompok anak-anak kerajaan. Namun di kemudian hari mereka menolak Tuhan Yesus. Maka status ini tidak lagi menjadi milik mereka, melainkan hal kerajaan sorga ini diberikan kepada setiap manusia yang mau menaklukkan dirinya kepada kuasa Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus.
Karena itu konteks dari perumpamaan ini adalah kalau kita bicara soal bahwa mereka yang menaklukkan diri dalam kuasa Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah komunitas orang percaya. Boleh saya katakan adalah gereja. Nah, pesan yang disampaikan dalam Injil Matius ini mengingatkan kepada para pendengar pada waktu itu, juga menurut saya dalam diri kita, bahwa di tengah-tengah Allah menaburkan benih yang baik itu. Kalau ini dikatakan benih yang baik itu tentunya dalam konteks gereja. Gereja adalah alat di tangan Tuhan. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, lalu dipanggil untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Jadi artinya Tuhan punya kekhususan memakai orang-orang yang telah dipilihnya ini untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Tapi jangan salah, iblis tidak pernah selalu pro pada pekerjaan Allah. Iblis tidak pernah senang ketika kerajaan Allah itu berkembang. Iblis juga tidak pernah senang ketika Allah juga ingin bahwa seluruh umat manusia bisa menikmati kehadiran kerajaan Allah. Dan itu dikatakan ada musuh Tuhan itu. Sang Tuhan itu adalah anak manusia. Musuh Tuhan itu. Saudara, saya membaca dalam buku tafsiran. Dipakai kata diabolos. Diabolos, iblis atau satan. Jadi kalau kita mengingat lagi ketika Tuhan Yesus mulai dalam pekerjaannya, baru mulai. Lalu kemudian dia digoda oleh iblis, baru mau mulai. Saudara. Baru selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi iblis selalu menggocok. Dan ketika Yesus melakukan pelayanan juga ada banyak kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh si iblis ini untuk menghancurkan kerajaan Allah. Bahkan sampai ketika Yesus menapaki Via Dolorosanya. Iblis juga berusaha untuk merusak semua rencana Allah yang ingin menyelamatkan dunia ini. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara soal lalang dan gandum ini, maka di tengah-tengah komunitas orang-orang percaya, di tengah-tengah komunitas gereja, iblis juga bekerja. Karena itu dikatakan hadir lalang. Saudara-saudara, tumbuhan lalang mirip, serupa, tapi tak sama. Karena itu ketika kedua tumbuhan ini tumbuh, tidak bisa dapat dibedakan mana lalang dan gandum. Tapi bagaimana kita bisa membedakan lalang dan gandum? Perbedaannya hanya terletak. Gandum pasti akan berbulir dan berbuah. Lalang selamanya tidak akan pernah berbulir dan berbuah. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan ini baru menyadari, loh ada lalang. Setelah apa? Setelah gandumnya mulai berbulir. Karena itu mereka berinisiatif untuk mencabutnya. Tapi apa jawab sang Tuhan? Jangan. Mengapa? Sebab selama lalang dan gandum itu bertumbuh, mereka bertumbuh di lahan atau tanah yang sama. Akarnya saling mengkait satu dengan yang lainnya. Harap kita mengetahui bahwa akar lalang itu akan menghisap nutrisi dari gandum. Jadi lalang ini beracun sekali. Nah karena itu karena di dalam tanah akar-akar itu sudah saling terkait. Jadi kalau lalangnya dicabut maka gandumnya juga ikut tercabut. Karena itu sang empunya benih gandum itu mengatakan biarkanlah. Biarkanlah mereka tumbuh bersama. Mengapa? Karena sang Tuhan ini tahu bahwa benih yang dia tabur itu bukan benih KW. Bukan benih asal-asalan. Tapi benih yang dia tabur itu adalah benih yang baik.
Saudara-saudara, ada beberapa teman kami para pendeta yang sedang hobi untuk bercocok tanam hidroponik. Kadang-kadang di antara teman-teman suka bertukar benih. Ini benih saya nih yang bagus. Ya. Saudara juga bisa lihat bahwa ada benih yang bagus yang dijual juga. Bisa dibeli secara online. Dan biasanya benih yang bagus itu mahal harganya. Dan benih yang bagus itu akan menghasilkan sayuran yang baik pula. Benih yang bagus ini bukan saja menghasilkan sayuran yang baik, dia punya ketahanan. Dia tidak mudah digoyah oleh kalau di sekitarnya itu ada kutu-kutu ya saudara ya. Jadi binatang yang kecil yang bisa nempel di daun dan kemudian bisa merusak. Mengapa sang tuan ini mengizinkan lalang dan gandum ini tumbuh bersama? Karena dia tahu bahwa benih yang baik ini punya ketahanan untuk menghadapi racun yang ditebarkan oleh lalang itu. Dan sang tuan ini yakin bahwa benih yang baik ini pasti akan menghasilkan bulir gandum yang baik. Saudara-saudara umat yang saya kasihi, di tengah-tengah kekuatan kuasa yang jahat, Allah yakin, bahkan Paulus katakan di dalam Roma 12, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau memandang ini dalam krisis kita, bahwa ketika kita bertanya, di mana Tuhan? Bukankah ini kerajaan Allah sudah datang ke dalam dunia ini? Hari ini perumpamaan ini mengajak kepada kita. Kerajaan Allah itu sudah datang dan sedang datang. Mengapa saya katakan sudah datang? Karena kerajaan Allah itu sudah datang ketika Yesus ada di dalam dunia ini. Dan kerajaan Allah itu sedang datang dan sedang bekerja karena Yesus memberikan penugasan kepada gerejanya. Gereja adalah benih yang baik, yang Tuhan pilih. Karena itu dikatakan, kamu adalah umat pilihan. Umat yang kukasih. Kata pilihan diambil dari kata Ibrani, kados. Kados itu dipisahkan. Untuk apa dipisahkan, dikuduskan oleh Allah untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Umat yang saya kasihi, kepada gereja Tuhan memberikan kepada kita benih yang baik itu. Dan ketika diizinkan krisis ini terjadi, maka baiklah iman kita bekerja untuk memandang bahwa krisis ini adalah sebuah cara yang dimana kita bisa menunjukkan bahwa kita sungguh adalah benih yang baik. Benih yang baik tidak pernah bisa mati oleh karena ada faktor yang lain yang mempengaruhi dia untuk tidak bisa bertahan. Dan ini bisa dibuktikan dalam sejarah perkembangan gereja. Mulai dari gereja mula-mula, kita menyaksikan begitu banyak penghambatan-penghambatan terjadi. Lalu kemudian orang-orang Kristen disesah. Orang-orang Kristen juga harus mengikuti ibadah-ibadah di katakombe. Saudara, kalau kita diizinkan untuk ikut ibadah onsite, saya membayangkan seperti orang Kristen pertama ketika mereka melakukan ibadah di katakombe. Di katakombe itu mereka tidak menyanyi. Yang mereka lakukan hanyalah membaca kitab suci, berdoa, dan merayakan Ekaristi. Dan itu terjadi begitu dahsyatnya membuat kekristenan bertumbuh dengan pesat. Itu sebabnya kita memakai istilah dihambat tetapi akar itu merambat.
Umat yang dikasih oleh Tuhan. Krisis yang terjadi ini, biarlah kita pahami, kita sikapi, lalu kita isi untuk apa sebagaimana pesan yang disampaikan lewat hari ini untuk mengalami anugerah Allah. Dalam kata pembuka tadi sudah dipakai istilah Wei Chi. Wei Chi. Wei Chi itu adalah peluang, kesempatan bagi kita. Untuk apa? Mengalami anugerah Allah. Justru disinilah kita bisa merasakan dengan sungguh bagaimana Allah kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini, kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini melalui kehadiran gereja. Kita semua mengisinya dan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Pemberitaan itu lewat apa? Saat ini ada begitu banyak hingar-bingar melalui medsos. Baik berita yang jahat maupun berita yang baik. Berita yang bikin orang stres atau bikin orang kuat. Gereja ditantang untuk memakai ini sebagai peluang. Memberikan semangat, memberitakan kabar baik. Saya sebagai pendeta, Tuhan taruh untuk melayani di sebuah jemaat. Tapi saya pernah bermimpi untuk menjadi seorang misionaris. Pergi ke pelosok, ke pedalaman. Tapi Tuhan menetapkan saya menjadi pendeta bagi jemaat di GKI Citra ini. Tapi di pandemi COVID ini, Tuhan mengabulkan keinginan saya menjadi misionaris. Mengapa? Lewat media sosial. Begitu banyak orang akan mendengarkan firman Tuhan. Khotbah-khotbah yang menguatkan. Khotbah-khotbah yang membuat orang hidup bahwa Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus memberikan kita hari esok yang penuh dengan pengharapan. Ada banyak kesaksian yang boleh saya dengarkan dan disampaikan oleh banyak orang. Keluarga-keluarga mengalami lagi pemulihan. Keluarga-keluarga kembali lagi melakukan doa bersama. Ibadah keluarga. Mereka akrab satu dengan yang lain. Orang-orang Kristen terhubung dan saling menguatkan di tengah-tengah keadaan ini. Webinar yang pernah saya ikuti justru menunjukkan grafik peningkatan yang luar biasa. Ada sebagian gereja yang mengalami krisis ekonomi, tapi ada sebagian gereja yang justru menanjak dalam persembahannya, tapi tidak jadi soal. Mengapa? Karena gereja-gereja sudah tahu bagaimana hidup berbagi. Karena gereja-gereja sadar bahwa mereka juga hidup karena anugerah dari Allah. Hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman tetap melakukan tugas pelayanan mereka. Mereka sudah terbiasa dengan hidup bergantung kepada Allah. Karena itu tidak jadi soal bagi mereka. Saya mendengar kabar bagaimana hamba-hamba Tuhan di pedalaman yang tidak punya kuota untuk internet, tapi mereka bisa memakai sarana radio. Radio yang disiarkan untuk memberitakan banyak hal. Dan itu artinya selama ini mungkin pancaran radio sangat dibatasi. Tetapi oleh karena kondisi dan keadaan maka radio juga diizinkan untuk melakukan siaran. Dan hamba-hamba Tuhan boleh menyampaikan kabar baik yang ingin mereka beritakan bahwa dunia sangat dikasihi oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara umat yang saya kasihi, krisis di dalam kacamata iman Kristiani adalah cara yang bisa menguatkan otot-otot iman kita. Krisis membuat kita tahu benar betapa kita tidak berdaya tanpa Allah. Krisis menjadikan kita
betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan. Krisis juga menyadarkan kepada kita bahwa kita punya komunitas benih yang baik yang Tuhan taburkan dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan. Tapi jangan salah, kita juga perlu waspada bahwa di tengah-tengah keadaan ini si iblis tidak pernah tinggal diam. Tapi jangan takut, sebab pada waktunya ketika musim tuai itu tiba, anak manusia akan memisahkan anak-anak kejahatan dan anak-anak kerajaan sorga. Tetaplah menjadi anak-anak kerajaan sorga, tetaplah tumbuh menjadi benih yang baik, yang kemudian menghasilkan buah. Sama seperti Paulus mengatakan, bagiku hidup itu berarti berbuah. Dan kalau aku mati, itu artinya sebuah keuntungan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghadapi dan mengisi krisis ini, untuk mengalami anugerah dari Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh terus Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari di dalam kondisi baik ataupun sulit. Engkau terus berkenan di dalam kehidupan kami karena Engkau terus memelihara kami dengan cinta kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa, kiranya firman yang baru saja ditaburkan boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak kerajaan dan semestinya kami menghasilkan buah-buah yang baik. Karena bagi kami hidup adalah menghasilkan buah bagi Kristus. Janganlah kami menjadi lalang yang akhirnya justru menjadi batu sandungan kepada sesama kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati Bapak Jokowi supaya Engkau berikan ia hikmat sehingga dapat memberikan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang baik di tengah-tengah pandemi ini, agar kami setiap bangsa, agar kami sebagai bangsa Indonesia boleh memiliki kesatuan hati untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa bagi para ahli yang sedang meneliti vaksin untuk COVID-19 ini. Tuhan juga berikan pengetahuan yang lebih dan juga kedetailan ataupun ketelitian, sehingga nantinya atas izin Tuhan, vaksin ini boleh ditemukan dan bisa mengobati setiap mereka yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi umat yang telah kehilangan orang-orang yang terkasih. Tuhan kiranya boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan, karena iman kami hanya bisa diukur ketika kesulitan itu datang menerpa kami. Dan kami yakin mereka yang sampai saat ini dapat berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun telah kehilangan orang yang terkasih, bukti dari Tuhan terus memelihara, bukti dari Tuhan atas cinta Tuhan kepada anak-anak-Nya. Kami juga berdoa bagi mereka yang juga telah kehilangan pekerjaan karena COVID-19 ini. Tuhan mau berikan juga hikmat agar mereka boleh bangkit kembali, memiliki kreativitas yang tinggi, inovasi-inovasi, sehingga mereka bisa menemukan cara yang tepat untuk menanggulangi kehidupan mereka dengan penyertaan dari Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa secara khusus bagi umat kami yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan, untuk Bapak Sukisman, untuk Ibu Sri Haryatun, untuk Ibu Yeni Sungkono, untuk Ibu Yuni Odang, Ibu Linda Halim, Ibu Lina dan Bapak Tommy yang baru saja kehilangan kekasih mereka, Ibu Tia Heza, Pak Siswanto, Juan Hareva, Bapak Levilana, dan juga mereka yang sedang dalam keadaan lemah dan sakit, kiranya Tuhan pulihkan mereka. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang berduka, biarlah Tuhan mau memberikan mereka kekuatan, ketabahan dalam menghadapi kehilangan yang mereka alami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua kasih rahmat Tuhan yang sampai detik ini terus kami rasakan hari lepas hari. Ampuni atas segala dosa kami Tuhan, ketika di dalam krisis kami tidak menghasilkan buah, tapi justru kami menjadi batu sandungan.
Biarlah Tuhan mau memperbaharui kami kembali, supaya hidup kami kembali menghasilkan buah-buah yang manis bagi kehidupan sesama. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami di dalam cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan termasuk GKI Perumahan Citra 1, agar kami boleh terus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, kita meyakini setiap hari Tuhan selalu memberikan curahan berkat dan anugerah-Nya bagi kita. Di tengah situasi pandemi yang terjadi, Ia senantiasa setia dan mengasihi kita. Kini marilah kita ungkapkan rasa syukur atas kasih Tuhan kepada kita dengan memberikan persembahan yang terbaik baginya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1, atau saudara dapat masukkan ke dalam amplop seperti ini dan membawanya ke gereja pada saat ibadah onsite untuk dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Sebagai pengantar persembahan, nats yang diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berdamai, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyatakan syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan terima, Tuhan berkati, agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mohon ini semua di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan.
rumah Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Allah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.